Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jamaah Asyifa yang senantiasa istiqomah setiap pagi mengikuti kajian-kajian ini. Dan mereka itulah ternyata ya memang pilihan Allah. Seandainya tidak dipilih oleh Allah menjadi orang baik, tentu kita akan mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah. Maka kalau kita ingin tahu siapakah mereka wali-wali Allah yang dicintai oleh Allah itu siapa, itu bisa kita lihat di dunia. Orang itu senantiasa berbuat baik, ya, mulutnya adalah mulut yang bagus, ucapannya, kata-katanya, kalimatnya yang keluar, zikir, ya, baca Al-Quran, memuji, ya, bertasbih dan lain-lainnya. Dan tidak pernah digunakan untuk mengumpat, mencaci, menggibah atau yang lain. Semua anggota tubuhnya adalah semata-mata untuk mentaati Allah. Karena itu nikmat yang diberikan oleh Allah mestinya juga harus digunakan untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah. Jamaah yang berbahagia, sebenarnya masalah apa yang saya sampaikan nanti itu kita sudah bisa, apalagi sudah ada kitabnya, buku yang ada. Namun bagaimanapun juga tolabul ilmi, mencari ilmu itu ada mempunyai keistimewaan khusus. Ya. Yang paling tinggi adalah ya, Allah memudahkan jalannya ke surga. Tidak hanya ilmu yang kita dapatkan, tapi surga akan diperoleh bagi orang yang suka mencari ilmu. Ngerti atau tidak mengerti itu bukan urusan kita. Yang penting kita terus mencari ilmu. Bentuknya apa? Yang penting ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ilmu syar'i, bukan ilmu masalah selain ilmu syar'i. Nah, boleh kalau kita mempelajari yang lain mubah, tapi untuk ilmu syar'i wajib, ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, mencari ilmu itu wajib atas setiap orang yang muslim. Baiklah, ya. Jadi meskipun nanti yang ditarang judulnya seperti itu, pasti banyak yang akan kita dapatkan selain judul yang ada. Jadi jangan kalau itu males judulnya dukur ini. Ya, seperti kemarin diterangkan ini, diterangkan ke sana seperti Pak Agus tadi, luar biasa sekali menerangkan banyak. Itu kalau dia lebih mendalami tentang ilmu hikmah, ya,
ya, tentang masalah itu, ya, itu bisa dikembangkan sampai masuk meresap ke dalam hatinya setiap orang, tidak hanya yang lansia, ya, yang belum lansia pun juga akan terasa sentuhan-sentuhannya, karena ilmu hikmah itu sentuhannya ke dalam hati, ya. Baiklah, kita akan menyerahkan itu. Sebelum itu kita baca Al-Quran. Al-Quran Karim yang kita baca adalah surat nomor 3, surat Al-Imran, ayat yang ke 14, 15, 16, dan 17. Ya. 4 ayat itu mudah-mudahan kita ada sentuhan sedikit yang masuk ke dalam hati kita tatkala mendengar bacaan Al-Quran langsung terjemahnya. Jadi tidak sekedar membaca Al-Quran saja, memperbaiki, tapi tatkala diterjemahkan, kemudian nanti diterangkan sebagiannya, maka kita harus bisa merasakan sentuhan Al-Quran untuk diri kita. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan hati kita yang senantiasa disirami dengan Al-Quran itu menjadi lembut dan tumbuh menjadi tumbuhan yang subur dan berbuah dengan buah yang manis. Monggo, silakan Ibu yang bertugas untuk membacanya. Monggo Ustaz, Hidayati, monggo. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Terjemahan surat Ali Imran ayat 14 sampai dengan 17. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.
Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridha Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Juga orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Iya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Masya Allah ya. Ini ya, kita meskipun grogi-grogi sedikit, tapi lumayan ya, sudah jelas terang membacanya juga terang. Baiklah ya, ayat-ayat kelompok ini Allah menjelaskan kepada kita supaya kita tidak terjebak kepada kesenangan hawa nafsu yang mestinya ini harus kita hindari ya, seperti ini. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa yang menghiasi kenapa kita senang hidup di dunia itu karena ada beberapa faktor. Seandainya faktor-faktor itu hilang, maka kesenangan dunia itu akan menjadi hambar. Tidak ada, memang sengaja dipasang oleh Allah, hanya saja jangan sampai kita terlena kepada kehidupan seperti itu. Jadi Allah menjadi zuyina linnasi, ya. Zuyina dijadikan indah oleh Allah Subhanahu wa taala atau dihiasi linnasi bagi manusia itu. Apa yang dia anggap terasa menarik, menyenangkan itu hubus syahwat. Dia mencintai yang diinginkan. Ya, yang diinginkan itu yang menyebabkan dia kerasan hidup di dunia itu. Hubus syahwat, cinta kepada syahwat, sesuatu yang diinginkan. Apa yang diinginkan? Di antaranya lah minan nisa. Ya, yang pertama itu wanita, bukan laki-laki di sini. Karena laki-laki nggak menarik barangkali ya. Tapi wanita, apalagi wanita mungkin itu kan wanita itu indah memang, hiasan wanita ini. Ya, kalau orang mengatakan bahasa Inggris wanita itu born, yang diinginkan katanya ya wanita. Ya wanita, kalau orang Jawa mengatakan wadon itu wadi ya. Jadi maka karena itu wadi harus banyak ditutup, memakai hijab mestinya sebenarnya. Karena wadon itu wadi ya, atau wadanan ya. Atau juga bisa berarti wanitoto. Jadi wanita itu memang seperti itu ya. Hubus sawati minan nisa'i, mencintai menyenangi wanita. Jadi pertama kali yang diterangkan oleh Allah, orang itu senang wanitanya, ya, yang menarik itu. Kalau sudah punya wanita, berarti sudah punya istri, baru walbanina, kemudian anak-anak. Kita kalau sebelum nikah nggak mungkin tertarik anak-anak. Kalau sudah nikah, kok lama tidak mempunyai keturunan, maka mengharapkan punya anak walbanina. Ya. Kalau sudah punya anak, ya, punya istri, punya anak, maka butuh harta untuk bisa kita hidup di dunia itu senang. Itu dalam arti wal qanatiril muqantarati, yaitu harta yang bertumpuk-tumpuk kepinginnya gitu ya. Uangnya melimpah ruah, di rumah ada, kemudian di tabungannya ada, di rekeningnya banyak rekening, sampai 256 rekening barangkali yang dimiliki itu ya. Panji Gumilang sekarang banyak rekeningnya, katanya seperti itu. Padahal ya nantinya nggak ada gunanya, apalagi kalau sudah umur seperti umurnya saya itu ya Kak. Itu sudah sedikit manfaatnya. Kalau dulu masih muda, wah senang. Kalau sudah tua itu sudah tidak lagi menarik seperti dulu ya. Wal qanatiril muqantar minadz dzahabi wal fiddah, berupa emas dan perak.
Ya, di sini sebutkan emas karena emas itu harganya tidak mungkin turun terus melejit terus. Ya, ini yang menyebabkan orang itu senang nabung ya emas. Ya. Dan perak di sini perak juga setelah emas di bawahnya adalah perak. Wal khairul musawati dan kuda pilihan maksudnya. Jadi yang disebut itu kendaraan. Kalau sudah punya rumah mewah, kemudian hartanya melimpah, kemudian anak juga punya, istri juga punya, maka dibutuhkan kendaraan sebagai alat transportasi ya untuk bepergian kemana itu. Maka disebutkan di sini wal khairil musawanti dan kendaraan-kendaraan yang bagus, ya, kuda yang pilihan, kendaraan bagus. Wal an'ami dan binatang ternak. Ya kita ingin orang tuh mesti ternak sekian, kalau kita lihat kambingnya, ya, kemudian sapinya besar-besar, senang, itu kebanggaan. Itu termasuk kesenangan dunia. Wal khars dan sawah ladang. Kalau kita kebun apel, kebun jeruk, kebun apa saja yang luas, senang melihatnya, susah senang. Itulah itulah mataul hayati dunya, kesenangan dunia yaitu jenisnya. Tidak jauh lari dari sana. Kalau kita perhatikan memang betul seperti itu. Wanita dulu, baru anak yang kepingin, baru harta yang harus dikumpulkan, kemudian kendaraan yang bagus. Kalau kita mempunyai ternak, ya, peternakan yang sangat besar sekali yang menghasilkan uang banyak, demikian juga sawah ladang. Dari kalimat al-hayatud dunya, itulah kenikmatan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah itu ada tempat kembali yang lebih baik. Ya. Nanti artinya kalau kita bisa memanage harta kekayaan yang kita miliki di dunia ini, nanti kita akan kembali kepada Allah dengan kembali yang baik, masuk ke dalam surganya, bukan neraka. Jadi orang kaya itu tidaklah orang kaya itu masuk neraka, tidak. Ya. Atau orang miskin pasti masuk surga juga tidak. Ya. Hanya saja orang kaya itu berat cobaannya tatkala diberi kekayaan ini. Karena mengeluarkan apa yang dimiliki itu, hatinya itu senantiasa mengatakan jangan, kamu butuh ini, jangan. Jadi kalau sabar menjadi orang miskin agak lebih mudah sebenarnya. Nah paling-paling nggak makan satu hari ya kita sabar ya. Barangkali nanti atau sebentar lagi ada dikirim orang atau gimana kalau tidak bisa mendapatkan dengan usahanya ini. Karena Allah menciptakan kita mulut pasti diberi makanan oleh Allah Ta'ala. Entah caranya Allah memberi dengan usaha yang keras atau dengan orang memberikan kepada kita ini. Nah, setelah Allah menceritakan seperti itu, maka Allah kemudian menjelaskan, ya, kul katakan wahai Muhammad, a'unabiukum, maukah kamu saya beri kabar, ya, bi khairi min zalikum, yang lebih baik daripada harta wanita, kekayaan, emas bertumpuk-tumpuk, perak seperti itu, kendaraan, ya, tanah ladang, ya, kemudian ternak. Ada yang lebih baik daripada itu. A'unabiukum, maukah kalian aku beri kabar, ya, bi khairi min dzalikum, yang lebih baik daripada yang seperti itu, yaitu illadzina taqau. Pertama kali adalah yang digambarkan oleh Allah Ta'ala, orang yang takwa. Orang yang takwa akan mempunyai hal yang lebih baik dan jauh lebih baik daripada harta kekayaan dunia. Lilladzina taqau, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, ingdar bin jannat, nanti akan mendapatkan surga, ya, di sisi Allah tatkala kita kembali kepada Allah. Jadi hanya orang bertakwa, ya. Tajri, yang di surga itu dijamin mengalir minta dia dari bawahnya al-anharu, sungai-sungai. Ada sungai madu, sungai komer, sungai susu, sungai air yang tidak berubah bau dan rasanya. Khalidina fiha, dan kekal lagi. Ya, tidak usah mencari makan, tidak usah susah-susah, tidak usah seperti sekarang itu buat usaha, buka lapak dan lain-lainnya, sudah tidak usah, ya. Ini khalidina fiha, kekal di dalamnya. Di samping itu disediakan oleh Allah, kalau tadi hubus sahwati minan nisa, besok di surga itu diberikan oleh Allah wa azwajum mutahharatun, dan
istri-istri atau jodoh-jodoh yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kotoran. Suci hatinya, suci mulutnya, tidak pernah mengatakan sesuatu yang buruk. Nah, hatinya ada tertuju kepada pasangan hidupnya saja. Yang lebih menarik lagi, waridwan minallah, dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho atas apa yang dilakukan oleh orang itu termasuk surga. Artinya tidak mungkin akan dipindahkan ke dalam neraka. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah senantiasa melihat seluruh tingkah laku hambanya di dunia, mana-mana yang layak mendapatkan balasan yang luar biasa itu. Allah Ta'ala menjelaskan di sini, yang akan mendapat balasan seperti itu, cirinya, alladzina yaquluna, orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Rabbana, ya Rabb kami, innana sesungguhnya kami amanah, kami telah beriman. Ya. Sesungguhnya kami telah beriman. Ini berdoa dengan wasilah. Wasilahnya apa? Wasilahnya iman. Jadi kita berwasilah itu boleh dengan wasilah amal soleh, wasilah iman. Ya. Kemudian wasilah dengan asmaul husna juga boleh. Ya. Rabbana innana amanah faghfir lana, maka ampunilah kami ya Allah. Dunubana, dosa-dosa kami. Wakina, dan peliharalah kami. Atau selamatkanlah kami azabana, dari siksa api neraka. Itu doa itu jangan sampai kita lupakan ya. Jadi setelah selesai sholat itu Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang ringan, yang mudah itu jangan sampai kita lupakan ya doa itu, dan tatkala berdoa hendaklah kita hayati maknanya. Orang itu mestinya yang dimiliki orang yang seperti itu, yang nanti akan diberikan oleh Allah, mempunyai 5 sifat yang istimewa, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Yang pertama apa? As-sabirina. Jadi orang-orang yang sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Dan sabar tidak akan gampang terjerumus kepada maksiat. Sabar menerima semua takdir-takdir yang diberikan oleh Allah kepadanya. Orang itu bisa sabar barangkali kalau orang itu misalnya dicukupi. Tapi tatkala kekurangan, maka dia sudah mulai mengeluh ke sana kemari. Allah mengingatkan, wasbir sobrun jamilah. Ya. Kalau kamu sabar yang indah gitu loh. Jangan mulai bisa sabar di mulutnya, tapi hatinya masih mengeluh kepada Allah dengan takdir yang diberikan kepadanya ini. As-sabirina, sifat yang utama yang dimiliki orang itu adalah dia senantiasa sabar. Yang kedua, sifatnya adalah calon penghuni surga yang disediakan tersebut adalah wasadiqina, dan mereka orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dalam beribadahnya, dalam akidahnya, ya, akhlaknya, ya, semua itu dia adalah orang shadiqina, orang yang benar, ya, dan dalam berbuat perbuatannya, amalnya senantiasa dilandasi dengan ilmu, bukan sekedar beramal tanpa ilmu, tadi beramal dengan ilmu. Karena di dalam suratul Fatihah itu ada orang yang dilaknat oleh Allah, satu yang dimurkai oleh Allah, yang satu orang yang tersesat. Dan itu kita mohon kepada Allah supaya dihindarkan. Ya, seperti ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai. Jadi sejenis Yahudi, orang yang berilmu tapi tidak mau beramal, ya. Berilmu ceramah ke sana kemari, duitnya banyak tapi tidak mau berbagi dengan orang lain, ya. Atau apa saja, ya, yang penting mereka tidak mau berbagi dengan orang lain. Jadi wasabirin, wasadiqina, dan orang-orang yang jujur, yang benar, ya. Benar dalam keimanan, dalam berakhlak, dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wal qonitinya, dan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Maka di dalam doanya Nabi itu mengatakan, ya Allah, berikanlah saya ketaatan kepadamu, sehingga dengan taat kepadamu itulah dapat menyampaikan aku kepada surgamu. Jadi itu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Mohon supaya taat kita bisa menyampaikan kepada surga Allah. Wal qanitina. Kemudian yang keempat adalah
wal munfiqina, dan orang-orang yang suka berinfak. Ini yang menyebabkan orang itu lari dari agama. Ya, setelah dia mengerti, ya, karena hatinya itu belum diperbaiki dulu, disebabkan karena makanan-makanan yang tidak jelas, tatkala mereka masih kekurangan atau masih belum jadi Islam, kemudian jadi Islam disuruh sedekah. Itu paling tidak disukai. Ya. Kenapa? Orang itu rata-rata mencintai dengan miliknya sendiri. Ya. Jadi dicintai miliknya sendiri. Sedangkan kalau itu harus dikeluarkan berat. Dan disinilah orang yang ciri-ciri masuk surga itu adalah wal munfikina, orang-orang yang suka berinfak. Yang terakhir adalah wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di waktu sahur, di waktu orang itu setelah sholat tahajud sebelum masuk waktu subuh. Jadi kalau kita sholat tahajud malam hari, kemudian kita selesai istighfar mohon ampun kepada Allah, kemudian setelah azan subuh kita datang ke masjid untuk mengerjakan sholat bersama. Itulah sifat-sifat orang yang calon penghuni surga. Saya ulangi lagi, ya, penghuni surga yang disebutkan di dalam ayat 15 surat Al-Imran ini sifatnya dijelaskan pada ayat 16 dan ayat 17. Orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, takut kepada siksa api nerakanya, dia bersifat sabar, ya, kemudian jujur, kemudian taat kepada Allah, suka berinfak, munfikina itu, dan orang yang senantiasa bangun malam, di waktu malam ini mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala di dalam surat nomor 32 ayat 16 dan 17, tatajafa junubuhum anil mawdaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi mereka yang senantiasa lambung mereka jauh dari tempat tidur, untuk mereka senantiasa berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Ya, maka fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Mereka tidak tahu yang apa yang disembunyikan oleh Allah yang menyedapkan pandangan mata, yakni surga. Ya, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Baik, mari kita sekarang pada bab yang akan kita baca, yakni tentang sunat fajar. Ya, kemarin kita sudah belajar sunat itu ada yang disebut sunat mutlak, ya, salat mutlak, ada salat yang muqayyad. Di antara salat muqayyad itu adalah sunah rawatib. Rawatib itu adalah salat-salat yang mengikuti salat fardu. Ya, misalnya sebelum duhur salat, setelah duhur salat, itu namanya rawatib. Sebelum maghrib, ya, sholat, setelah maghrib sholat rawatib, atau setelah maghrib sholat saja rawatib namanya. Nah, di sini rawatib yang paling tinggi nilainya adalah sunat fajar. Monggo dibantu dibaca siapa Pak? Ya Ustaz. Monggo Pak Tomo. Bismillah. Sunat fajar. 1. Keutamaannya. Banyak hadis yang menjelaskan betapa besar keutamaannya menjaga dan tetap melakukan sholat sunnah fajar itu. Kami sebutkan di sini beberapa di antaranya. Dari Aisyah yang diterima dari Nabi Muhammad SAW dalam menerangkan keutamaan 2 rakaat sebelum fajar. Maka sabdanya, kedua rakaat itu lebih saya sukai daripada dunia seluruhnya. Terus, langsung hadis kedua. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, dan Tirmizi. Kemudian dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jangan engkau tinggalkan kedua rakaat sunat fajar itu, meskipun kamu dikejar oleh tentara berkuda. Hadis riwayat Abu Dawud, Bayhaqi, dan Tahawi. Pengertian hadis ini ialah hendaknya 2 rakaat sunat fajar itu jangan sekali-kali ditinggalkan, sekalipun waktu dikejar oleh musuh. Ya, jadi Rasulullah mengatakan huma, kedua rakaat sholat fajar itu ahabbu, lebih aku cintai, ya,
Ahabu ilayya, lebih aku cintai minat dunia jami'an, dari seluruh dunia. Saking utamanya sholat fajar ini. Nabi saja yang biasanya nggak senang dunia, ya, itu kalau sholat fajar tidak pernah ditinggalkannya. Kenapa? Keutamaannya yang luar biasa sholat fajar itu. Sampai Nabi mengingatkan, la tada'u rak'atayil fajri, jangan sampai kau tinggalkan sholat sunnah fajar 2 rakaat itu. Wa in tarotatumul khail, meskipun kamu dikejar pasukan yang berkuda, ya. Ini saking pentingnya sholat sunat fajar. Yang berikutnya dari Aisyah, mengapa? Dari Aisyah katanya, Rasulullah SAW dalam mengerjakan sholat-sholat sunnah itu tidak serajin dalam mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Dari Aisyah juga bahwa Nabi SAW bersabda, kedua rakaat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi saking pentingnya bahwa Rasulullah tidak pernah mengerjakan sholat-sholat sunnah, ya, yang sangat rajin dikerjakan sekali, melebihi dari 2 rakaat sholat sebelum subuh. Bahkan Rasulullah bersabda, raka'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sholat fajar itu, yakni sholat sebelum subuh, 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Yang penting yang perlu diketahui, sunat fajar itu bukan tarkim itu sunat, bukan. Tapi setelah azan subuh, ya, setelah azan subuh, sholat 2 rakaat namanya sholat fajar. Yang itu nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi orang muslim itu dengan ajaran-ajaran agamanya akan mendapatkan kebaikan yang ghairul mamnun, yang tidak pernah putus-putusnya. Bayangkan sholat 2 rakaat sebelum subuh sudah seperti itu. Itu sholat subuhnya bagaimana? Karena itu adalah pokoknya tentu lebih besar. Tidak bisa dibandingkan dengan 1000 sholat sunnah, ya. Padahal 1 sholat sunnah saja sebelum subuh sudah seperti itu. Bagaimana sholat subuhnya? Tentu lebih besar. Sampai Rasul mengatakan juga, ma ra'aituhu, tidaklah kami melihatnya. Ila syai'in, kepada sesuatu, minal khairi, dari satu kebaikan, asra'a minhu ila raka'atil qoblal fajri. Maka diterjemahkan hadis yang terakhir itu, Pak Tom. Ya, Ustaz. Dari Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah, katanya, saya tidak pernah melihat Nabi SAW begitu rajin dan cepatnya mengerjakan sesuatu kebaikan sebagaimana rajinnya dan cepatnya melakukan 2 rakaat sebelum fajar. Jadi diharapkan dengan kita sudah melaksanakan dulunya. Tapi kita tahu kemanfaatnya yang begitu besar, kita lebih rajin, lebih tekun, dan jangan sekali-kali kita tinggalkan, ya. Nah, karena apa? Karena kelebihannya seperti ini, yang luar biasa ini. Bahkan yang kedua, keringanan dalam sholat fajar. Saya ringan aja, tidak apa-apa sholat fajar dikerjakan, ya, supaya jangan ditinggalkan. Nggak usah lama sekali. Tumak ninanya dikerjakan sangat singkat sekali. Monggo Pak, dibaca hadisnya. Keringanan dalam sunat fajar yang terkenal dari petunjuk Nabi SAW ialah bahwa beliau suka meringankan bacaan dalam kedua rakaat sunnah fajar. Dari Hafsah katanya, Rasulullah SAW bersolat 2 rakaat fajar sebelum subuh di rumahku dan beliau melakukan cepat sekali. Nafi berkata, Abdullah bin Umar juga melakukan dengan cepat. Dari Aisyah katanya, ini sebentar Pak. Rasulullah ya. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau sunat fajar itu yang paling baik dikerjakan di rumah. Ya, yang paling baik dikerjakan di rumah. Kalau kita jaraknya dari rumah ke masjid itu tidak jauh atau tidak sampai ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Tapi kalau kita kerjakan di rumah, tetapi nanti kita masuk masjid, kita masbuk ketinggalan takbiratul ihramnya imam, lebih baik kita kerjakan di masjid aja, ya, tidak mengurangi keutamaannya. Ya mungkin agak berselisih sedikit
Ya, karena sebaik-baiknya sholat itu di masjid kecuali sholat sunnah, berarti sholat sunnah itu mestinya dikerjakan di rumah. Dan khusus sholat fajar itu dikerjakan sangat cepat. Artinya tidak usah berlama-lama membaca surat panjang-panjang juga tidak. Maka yang dianjurkan nanti kita, surat apa yang dianjurkan? Ternyata surat Al-Kafirun sama surat Ikhlas saking cepatnya ya. Moga terus Pak. Dari Aisyah. Dari Aisyah katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersolat 2 rakaat sebelum subuh dan melakukannya dalam waktu yang singkat. Karena demikian cepatnya, sampai-sampai saya ragu, apakah dalam kedua rakaat itu beliau membaca surat Al-Fatihah atau tidak. Ya, jadi saking cepatnya Rasulullah mengerjakan kata Siti Aisyah, ya, apakah membaca surat Al-Fatihah atau tidak. Padahal membaca surat Al-Fatihah itu adalah termasuk rukun, nggak mungkin nggak membaca surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa biasanya Nabi itu kalau surat lama, ya tidak cepat, tapi untuk 2 rakaat sholat qabla subuh atau sholat fajar itu dikerjakan sangat cepat sekali. Jadi bacaannya ya, seakan-akan tidak membaca surat Al-Fatihah itu menunjukkan bahwa sangat cepat sekali. Terus dari Aisyah pula. Dari Aisyah pula katanya, berdirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kedua rakaat sebelum sholat subuh itu hanyalah sekedar untuk membaca Al-Fatihah belaka. Ya, dan ini jelaskan bahwa sholat fajar itu seakan-akan cukup dengan kita membaca surat Al-Fatihah saja, tidak usah membaca surat-surat yang lain. Tapi ternyata di bawah ini akan disebutkan surat-surat yang dibaca tatkala kita sholat sunat fajar. Jadi tidaklah kita memilih seenaknya, tapi kita mengikuti tuntunan Nabi, apakah yang dibaca oleh Nabi di dalam 2 rakaat sholat fajar itu. Monggo Pak. Surat-surat yang dibaca dalam melakukan sholat sunat fajar itu disunahkan pula membaca surat-surat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis-hadis yang menerangkannya ialah dari Aisyah katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kedua rakaat fajar membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad serta dibacanya perlahan-lahan, tidak dikeraskan suaranya. Masya Allah ya, ini yang dijelaskan oleh Nabi bahwa kalau 2 rakaat itu rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Itu sunnah, meskipun kita boleh tidak harus itu, kita membaca ayat yang lain pun juga sah sholatnya. Tapi kalau ingin mengikuti sunnah Nabi, bacaan suratnya adalah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad ya. Hampir tidak ada seorang muslim pun yang tidak hafal Qul huwallahu ahad ya, tidak ada. Semuanya hampir hafal. Demikian juga Qul ya ayyuhal kafirun, dan itu ternyata mempunyai keutamaan khusus, nanti kita bahas. Terus Pak, Tentu saja beliau membaca surat tadi itu ialah setelah Al-Fatihah. Sebab sebagaimana telah diuraikan tadi, sholat itu tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah. Ya, jangan dikira nanti baca surat Qul tidak ada Al-Fatihah. Dari hadis itu menjelaskan bahwa Al-Fatihah dulu dibaca, setelah Al-Fatihah itu adalah surat Qul ya ayyuhal kafirun atau Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad atau surat Ikhlas. Terus Pak. Dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua surat itu ialah sebaik-baik surat. Beliau membaca surat-surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad dalam masing-masing rakaat fajar itu. Terus dari Jabir diterangkan bahwa ada seseorang yang bersolat sunnah sebelum subuh dan dalam rakaat pertama ia membaca Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Maka bersabdalah Nabi SAW, inilah hamba yang mengenal Tuhannya. Dan dalam rakaat yang penghabisan ia membaca
Qul huwallahu ahad sampai selesai. Nabi SAW bersabda pula, inilah hamba yang beriman kepada Tuhannya. Talha berkata, oleh karena itu, itulah saya gemar membaca kedua surat itu dalam kedua rakaat ini. Iya, jadi tak kala ada orang yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun langsung dipuji oleh Allah, inilah hamba yang mengenal Tuhannya. Karena rakaat yang kedua membaca Qul huwallahu ahad, maka Rasulullah memujinya kembali kepada inilah hamba yang beriman kepada Tuhannya. Jadi ternyata ada keutamaan khusus ya bagi orang yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Jadi meskipun itu suratnya pendek, tapi menunjukkan bahwa dia orang yang mengenal Tuhannya dan orang yang berterima kasih kepada Tuhannya ya. Dan itu sebabnya salah satu sahabat namanya Talha tidak pernah meninggalkan dua surat itu dalam sholat sunat fajar. Terus Pak. Dari Ibnu Abbas katanya, Rasulullah SAW di dalam kedua rakaat fajar itu membaca, maksudnya bahwa Nabi SAW pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca ayat sebagai berikut. Yang artinya, apa dibacaannya? Tidak usah. Katakanlah. Ini surat nomor 3, surat Al-Imran ayat 64. Ya. Ya. Jadi berkat pertama baca surat Al-Imran ayat yang ke-60, 64 ini. Surat Al-Baqarah dulu 136, kemudian yang kedua adalah rakaat kedua surat Al-Imran ayat 64. Jadi boleh juga kalau kita tidak membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, maka yang pertama di rakaat pertama dibaca surat Al-Baqarah ayat 136 dan rakaat yang kedua dibaca surat Al-Imran ayat yang ke-60, 64. Itu juga bisa dijadikan bacaan karena Nabi juga sering membaca seperti itu ya. Dua ayat yang dibaca di dalam dua rakaat surat sunat fajar ya. Terus juga di dalam riwayat Abu Dawud dan dari Ibnu Abbas diterangkan bahwa Rasulullah SAW dalam rakaat pertama membaca ya Allah. Kenapa Pak Tomo? Ya, juga di riwayat Abu Dawud, Ibnu Abbas diterangkan bahwa Rasulullah SAW dalam rakaat pertamanya membaca Qulu amanna billahi dan seterusnya, maksudnya surat Al-Baqarah 136, dan rakaat yang kedua membaca maka ketika Nabi Isa telah merasakan kekafirannya, ia pun berkata, siapakah yang akan membelaku dalam menegakkan agama Allah? Maka kaum Hawari sama menjawab, kamilah yang akan menjadi pembela Allah. Kami telah beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah muslimin yang sebenarnya. Ya, sekarang doa setelah sholat fajar langsung Pak. Doa setelah selesai sunat fajar. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar menerangkan, dengan demikian diriwayatkan kepada kita bahwa dalam kitab Sunni dari Abul Malik yang namanya sendiri ialah Amir bin Usama dari ayahnya, bahwa ayahnya itu bersolat fajar 2 rakaat dan bahwa Rasulullah SAW juga bersolat di dekatnya 2 rakaat yang singkat. Olehnya kedengaran Rasulullah SAW membaca sambil duduk setelah selesai sholatnya itu. Ya, jadi membaca doa setelah sunat fajar itu disunahkan dalam riwayat Ibnu Sunni. Hanya sebagian ulama menganggap bahwa hadis ini tidak sahih, artinya tidak langsung datang dari Nabi. Namun bagaimanapun, kalau doa, meskipun doa itu tidak sahih dari Nabi, boleh kita ucapkan doa itu
yang penting bahwa kita yakini bukan dari Nabi. Yang kedua, bahwa doa yang kita baca haruslah doa yang tidak mengandung kesirikan. Jadi doa-doa yang boleh, karena doa itu boleh dari mengambil dari Al-Quran, dari sunnah, dari Nabi, atau dari sahabat, atau juga dari kita sendiri saja yang membaca doa boleh. Ya. Jadi doanya adalah Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Allahumma rabba Jibril, ya Allah Tuhannya Jibril, dan Tuhannya Israfil, Tuhannya Mikail, dan Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mohon ke a'udzubika minan nar, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Ini dibaca setelah sunat fajar. Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfil wa Mikaila wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Ya, tentunya doa itu ya mohon kepada Allah supaya dijadikan kita dijauhkan dari api neraka. Dan doa ini dibaca 3 kali, ya. Doanya 3 kali. Terus Pak, dalam kitab itu diriwayatkan kepada kita dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca pada pagi hari Jumat sebelum melakukan sholat subuh, Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, maka Allah Ta'ala mengampuni semua dosanya walau sebanyak buih lautan. Ya, jadi sebelum sholat subuh, ya, mangkola asbah, ya, mangkola sabih, ya, apa ya, sabihata, ya, di waktu subuh, yaumal jum'ati dari Jum'ah, qabla sholatil ghadati, sebelum sholat subuh, astagfirullahaladzim, ya, aku mohon ampun kepada kepada Allah, zat yang la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali dia, ya, tidak ada Tuhan kecuali dia, al-hayyu yang hidup, al-qayyum yang berdiri sendiri, wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya salasan 3 kali, salat amaratin 3 kali, ghafarullahu, Allah akan mengampuni, ya, dosa-dosanya, walau kanat misra zabadil bahri, meskipun sebanyak pasir di laut. Jadi doanya adalah Astaghfirullahalladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Jadi Astaghfirullahalladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Ini dibaca, ya, sebelum sholat subuh, ya. Ya Pak, ya. Ini. Jadi barang siapa membaca pada pagi hari Jumat sebelum melakukan sholat subuh. Jadi besok Jumat sebelum sholat subuh dibacain istighfar ini 3 kali, maka Allah akan ampuni dosanya meskipun dosa itu sebanyak pasir di lautan. Ya. Masih ada sedikit Pak, monggo berbaring. Nang dalam. Berbaring sesudah sholat sunnah fajar. Aisyah berkata, Rasulullah SAW apabila telah selesai melakukan 2 rakaat fajar, lalu berbaring atas pinggang kanannya. Mereka meriwayatkan, ya. Terus, ya. Mereka meriwayatkan pula dari Aisyah, katanya, Rasulullah SAW apabila telah selesai melakukan 2 rakaat fajar, jika saya masih tidur, beliau pun berbaring lagi. Dan jika saya telah bangun, beliau pun bercakap-cakap dengan saya. Iya, jadi ini Rasulullah itu sangat bagus sekali dalam mendidik istrinya. Jadi Rasulullah, Siti Aisyah cerita ini, Rasulullah itu, ya, apabila telah selesai melakukan 2 rakaat sunat fajar, karena Rasulullah itu yang jadi imam di Masjid Nabawi, maka dia sholatnya ya di rumahnya, ya, tidak di masjid. Ya, jika saya masih tidur, ya, beliau pun berbaring lagi, ya, ngancani tidur gitu, ya, supaya dia juga ngerti bahwa itu waktunya sudah subuh, segera bangun. Ya. Dan jika saya telah bangun, beliau pun bercakap-cakap dengan saya.
Ya, itu satu lagi Pak, mengkodok sholat sunnah, sunnah fajar. Mengkodok sholat sunnah fajar. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang belum bersolat 2 rakaat fajar sampai matahari terbit, maka hendaklah mengerjakannya. Jadi sholat fajar itu saking pentingnya, kalau kita ketinggalan tidak mengerjakan sholat fajar sampai matahari terbit masih disyariatkan untuk kita qadha, kita kerjakan ya setelah matahari terbit itu karena kita terlambat atau mungkin tertidur. Tetapi kalau kita sengaja tidak sholat, ya kalau sengaja tidak sholat maka tidak bisa diqadai ya karena perbuatan itu bukan karena lalai atau bukan karena tertidur, bukan karena lupa, bukan karena tertidur. Terus Pak, Imam Nawawi berkata bahwa isnad hadis itu adalah baik. Dari Qais bin Umar bahwa ia keluar masjid untuk melakukan salat subuh dan di sana didapatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan salat sunnah subuh. Sedangkan ia berdiri belum mengerjakan 2 rakaat sunnah fajar. Ia pun lalu sholat subuh bermakmum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah selesai, ia berdiri lagi dan mengerjakannya sholat sunnah fajar 2 rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berjalan melewatinya dan bertanya, sholat apakah yang dilakukannya tadi? Olehnya dijawab, sholat sunnah fajar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diam saja dan tidak memberikan teguran sesuatu pun. Ya, itu menunjukkan bahwa kalau kita masuk masjid, di sana sudah iqamah, kita tidak boleh sholat sunnah. Meskipun sunat fajar, padahal sunat fajar itu, sholat sunnah fajar itu sholat sunnah yang sangat disukai sekali oleh Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu ikut sholat berjamaah bersama Nabi, setelah selesai tiba-tiba dia berdiri lagi sholat 2 rakaat. Nabi lewat kepadanya ditanya, kamu sholat apa? Setelah sholat subuh sholat lagi. Bukankah katanya setelah sholat subuh kan tidak ada sholat. Ya, kenapa kamu kok sholat? Oh ini ya Rasulullah, ini tadi sholat fajar. Jadi saya tadi datang di masjid, sudah dikumandangkan iqamah, ya, ikut sholat berjamaah bersama Nabi. Sekarang tadi yang dikerjakan adalah sunat fajar. Nabi pun diam, maka itu jadilah sunnah. Jadi kalau kita masuk masjid kok tidak sudah koma, kita tidak boleh sholat sunnah lagi. Ya, kita tunggu sampai nanti selesai sholat subuh, kita sholat lagi sunat fajar. Kalau kita memang belum sunat fajar. Ini ada satu lagi hadis Pak. Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Umar bin Husain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika sedang dalam bepergian, sekalian sahabat-sahabat tertidur sampai tidak sempat melakukan sholat fajar atau sholat subuh. Mereka sama bangun di saat matahari sudah terbit. Mereka pun lalu berjalan sedikit sampai matahari agak tinggi. Kemudian beliau menyuruh seseorang muadzin untuk berdiri melakukan adzan dan seterusnya lalu melakukan sholat 2 rakaat sunnah sebelum fajar dan iqamah serta melakukan sholat subuh atau fajar. Ya. Jadi ini meskipun sudah terlambat waktunya, matahari sudah terbit suatu saat ini, ternyata menurut hadis ini bahwa Rasulullah bersasak rombongan semua. Kerinan itu tidak hanya Nabi saja, tapi seluruh rombongan ini, maka Nabi kita pada saat matahari masih terbit itu tidak boleh sholat. Dia berjalan di beberapa langkah, matahari agak tinggi sedikit, kemudian menyuruh azan Bilal itu melakukan azan, setelah azan sholat 2 rakaat sebelum subuh, setelah itu baru qomat sholat subuh. Jadi meskipun sudah terlambat, tetap aja sholat qobla subuh itu tetap dilaksanakan. Tinggal sedikit sekali Pak Tomo, monggo. Hadis-hadis Di atas menyatakan bahwa sholat sunnah fajar itu boleh diqodok sebelum terbit matahari ataupun sesudahnya. Biar terlambat itu disebabkan udzur atau lainnya.
Dan biarpun terlambat itu hanya sholat sunnah fajar itu sendiri atau bersama-sama dengan sholat subuh. Ya, jadi yang terakhir tadi artinya bersama-sama sholat subuh. Yang tadi adalah yang dilewati Nabi itu sendiri. Jadi disitulah akan muncul hukum-hukum di dalam fikih ini. Boleh kalau begitu. Jadi setelah sholat subuh, langsung kita qadha sholat fajar. Mestinya sebelum tadi sholat subuh, tapi karena tidak sempat diqadha itu dikerjakan tidak pada waktunya. Dan itu dibenarkan. Baik, sampai di sini sementara. Monggo silahkan. Saya kembalikan pada Pak Alwi.